Sekarang saya mau bikin lampu kedip ya, strobo, pakai LED high power LED. Nah ini sekitar 10 wattan ya. Ya ini sebenarnya 12 watt ya, karena saya seri 4 berkurang dikit lah ya, kan seharusnya dia 3,5 jadi 3 volt di seri jadi 12 volt ya gitu. Ini saya seri 4 supaya aman. Jadi kalau motor ngebut kan sekitar 14 volt ya. Jadi kalau di maksimum ini tegangannya 12 sampai 14 volt. Jadi pas, jadi nggak usah pakai driver lagi. Nah, di sini saya mau pakai buat kedip-kedipnya pakai IC 55 8 kaki ya. Kita coba ya. Sini. Nah ini ada namanya breadboard ya. Kalau yang belum tahu ini breadboard itu gunanya apa, ini mau buat project tapi kita nggak usah harus disolder gitu projectnya ya. Nah ini yang vertikal nyambung semua ya, nyambung semua vertikal gitu. Antara horizontal ke sini nggak ada yang nyambung gitu ya. Ini kita bikin buat supply ya, terserah mau ini positif negatif, tapi di sini saya pakai yang di sini tuh negatif semua, yang di sini positif semua ya. Ayo kita mulai ya. Pertama kaki 2 dari ini kaki 2 ya, kaki 2 ini kan kaki 1, ini kan kaki 1 2 3 4. Taunya dari mana itu kaki 1? Coba lihat nih ya, lihat nih ada coak di sini nih, ini coak ya. Ya, coak ini nandain mulai dari 1 nih, di sini 1 2 3 4, terus ini 5 6 7 8 gitu ya. Ini IC 55 bisa dibeli di luminbox.com ya. Nah keterangan bloknya bisa di Gulam Skema ya, nanti ini saya buat bloknya juga. Nah pertama kaki 2 ya, kita hubungkan dengan kaki 6 ya. Ini kan 2 nih, kaki 2 ini saya hubungin dengan kaki 6 ke sini, nanti nyebrang ya. Berarti ini kaki 2 ini ya, kita ke kaki 6 ditusuk aja pakai kawat ya gitu ya. Udah. Nah kemudian kaki 1 dengan kaki 2 ya, kaki 1 dengan kaki 2 kita kasih kapasitor. Ini saya pakai 4,7, terserah aja ya. Yang penting nanti kita atur pakai ini ya, jangan gede-gede juga, sekitar 10 mikro lah ya kalau mau buat kedip-kedip. Ini saya pakai 4,7. Makin gede ininya makin lama kedipnya, makin kecil mikrofaradnya makin cepat dia kedipnya ya. Nah ini garis ini strip putih itu negatif tandanya ya, berarti sebelah sini yang negatif, sebelah sini positif ya. Nah yang negatif itu lari ke kaki 1 ya, gini. Yang positif lari ke kaki 2 ya, tekan aja ya gitu ya. Nah sekarang kaki 1 ya kita hubungin ke negatif. Nah ini saya anggap negatif nih, di sini nih, ini negatif ya. Terus yang ini positif ya. Nah jadi kaki 1 itu ya, ini kan kaki 1 nih sebelah sini ya, ini kan kaki 1 ya. Ini saya angkat dulu deh biar tahu ya. Ini kan kaki 1, ini kaki 1, ini sederet kaki 1 semua nih. Saya masukin ke sini ya, ini saya tekenin lagi, saya hubungin ke negatif ya gitu. Dan kemudian yang ini resistor 10 kilo ya, 10 kilo saya masukin ke hubungin kaki 6 dengan kaki 7. Ini kan 6 dengan kaki 7. Nah kaki 6 dengan kaki 7 tuh saya hubungin ya. Terus kaki 4 sama kaki 8 kita sambungin ya. Kaki 4 kan ini nih yang terakhir nih kan, 1 2 3 4, kaki 4 hubungin ke kaki
8. Kurang masuk. Nah, ya, gampang kan? Nah, terus kaki 8 dengan kaki 7 kita hubungin dengan potensiometer. Ini sementara aja, ini saya buat setting si LED-nya sampai kedipnya sampai berapa ohm ya. Yang mau kita mau, nanti kita ukur dia ya. Baru nanti kita kasih ganti sama resistor biasa. Ini sebenarnya resistor. Cuma ini resistor variabel yang namanya potensiometer. Ini saya pakai ukuran yang 100 kilo 100 kilo ohm ya. Ini saya taruh di sini nih ya. Nah, jangan ada 3 kaki nih. Bentar, ada 3 kaki. 2 kaki ini sama ini saya sambungin nanti ya. Jadi gini nih. Nah, ini kan 2 ya. Ini saya sambungin. Nah, saya bikin gini dulu ya kan. Ini sama ini kan nyambung nih jadinya kan. Nah yaudah, berarti kalau ini saya cantepin, nanti ini sama ini nyambung tuh. Terus yang kaki ketiga ya, kan ada 3 kaki potensiometer. Ini 1, kaki kedua, ini kaki ketiga. Kaki 1 sama kaki 2 kita sambungin. Nah kaki 3 masuk ke kaki 7. Muat nyampe nggak nih dia? Oh nggak nyampe. Kita ambil kawat lagi deh ya. Kaki ini saya copot, ganti yang lebih panjang ya. Kaki 3 ambil ke kaki 7, karena kan potensiometer kita hubungin kaki 7 sama kaki 8. Nah kaki 1 sama 2 yang ini nih, ini kan nyambung sini, kita sambungin ke kaki 8 gitu ya. Ke kaki 8. Nah outputnya ya, outputnya itu di kaki 3 saya pakai lampu LED tipe DIP 5 mm yang fokus ya. Kaki 3 itu keluarannya positif, berarti kita harus kasih LED yang positif nih. Yang positif nih yang ini ya, yang kakinya panjang kalau yang di DIP ya. Ini kan kakinya lebih panjang dibanding ini. Yang pendek itu negatif, yang positif itu yang kakinya panjang. Kita kaki 3 kita kasih yang kakinya panjang. Nah kaki yang satunya lagi kemana? Nah ini kan kosong nih, kakinya satunya lagi nggak dihubungin nih. Kaki yang ini nih kita hubungin sama resistor. Saya pakai 10 kilo. Cuman ini cuma sementara aja kok. Nanti saya mau ganti yang ini sama yang ini, saya ganti ya. Karena kenapa? IC ini kan cuma bisa buat lampu LED yang ukuran kecil. Saya mau ganti yang ukuran besar dengan bantuan IC ini. Ini transistor penguat buat nguatin sinyal ini ke sini. Ya, nanti saya jelasin. Karena saya pakai 12 volt, nanti takut si resistor si LED-nya rusak. Ya. Yang keluaran dari dia nih. Ya, ini kan positifnya, yang ini kan positifnya ini ke kaki 3. Nah, yang negatifnya ini saya hubungin ke negatif, power supply negatif. Saya kasih 10 kilo ya, karena kan dia cuma buat nyoba aja. Karena kalau kita langsungin dia ke power, ini pasti langsung mati karena ini 12 volt. Saya mau kasih 12 volt di IC ini tegangannya. Nah, sekarang kita coba ya. Sebelum kita coba, si kaki 8 kita kasih power supply dulu ya. Kaki 8 itu ke positif ya. Ini kan kaki 8 tuh yang paling belakang, ke positif gitu ya. Sekarang kita coba, saya pakai power supply 12 volt ya. Nih yang ini udah saya hubungin nih, ini yang negatif, terus yang positifnya saya hubungin. Nah saya hubungin ke positif. Nah ini udah nyala, kedip
Kedipnya gitu, kita bisa atur di potensiometer maunya seperti apa ya. Makin ini gede si kapasitor makin besar, makin lama kedipannya. Ini saya cepetin karena kita mau bikin strobo. Saya cepetin kedipnya. Nah, ya kan, nih kesini makin mati. Nah, kita atur. Oke, nah saya mau buat, karena saya mau bikin yang lebih terang, saya nggak mau pakai lampu ini ya. Dan kalau misal langsung saya pakai ini langsung ke situ ya, ke rangkaian ini nggak bakal kuat karena kami ini high power LED ya. Nah, saya butuh ini TIP 31 untuk memperkuat sinyal ya. Jadi ini ada 3 kaki, ini 1 2 3, ini depannya ya. Ini saya taruh di sini gitu ya. Nah, tuh depannya biar kelihatan. Kaki satu basis, kaki kedua kolektor, kaki ketiga emitor ya. Nanti lengkapnya saya kasih skemanya ya. Yang kaki emitor kita kasih negatif ya. Kaki emitor saya kasih negatif, berarti bentar, ini emitor kaki 3 nih, kaki 3 saya kasih ke negatif ya. Wes patah, kaki 3 saya kasih ke negatif, ke sini deh ya. Patah lagi. Nah, saya ulangi lagi, kaki 3 ke negatif ya. Longgar banget nih. Nah, tuh. Ini yang kesini biar lari ke sini juga ya. Ini kan negatif semua nih ya, ke negatif. Terus ya, kita siapin basis ya. Ini basis, ini basisnya, basis itu kaki 1. Setiap transistor beda-beda ya, basisnya di kaki mana itu beda-beda. Terus ini kolektornya di sini. Kolektor tuh outputnya, yang kaki tengah output buat ke lampu ya. Dia itu negatif ya, outputnya negatif karena ini tipe NPN, jadi outputnya negatif. Ini saya kasih ke negatif, saya hubungin ke lampu LED. Nah ya, ini kan negatifnya LED nih ya, saya hubungin ke kolektornya transistor TIP 31 yang tengah, yang kaki kedua saya hubungin ya. Wes patah, memang gampang patah nih, kawatnya kecil ya. Saya sambungin ya. Nah, ini yang positif, ini yang satunya lagi yang hubungan positif ke LED kita sambungin ke power supply 12 voltnya ya, atau dari aki motor bisa ya, yang penting 12 volt. Saya tusukin ke 12 volt, terus saya sambungin ke kabel yang satunya lagi yang positif 12 volt, positif 12 volt ya. Nah, ini kita tes nih ya. Oh, terbalik, yang positif itu yang satunya lagi, ini yang positif yang ini nih. Ini yang positif ya, yang ada ya, saya terbalik LED-nya. Ini positif, saya kesini, kabel satunya lagi ya, pokoknya yang mana lah. Nah, ini yang negatif. Negatif tuh sambung ke kolektor atau kaki kedua ya, dari transistor. Nah, saya jelasin sedikit nih ya,
fungsi transistor ini untuk memperkuat sinyal. Ini kan eh, kecil dia keluaran dari sini ya, sekitar nggak sampai berapa ampere gitu, nggak bisa, cuma mili ampere aja outputnya, ukuran mili ampere. Jadi sinyal dari sini saya perkuat dengan ini biar keluarannya bisa sekitar 1 ampere ya, bisa nyalain lampu LED ini ya. Terus keluaran jadi 12 volt ya di sini. Nah, kita tes dulu, tangan kita kan sebenarnya ada listrik ya. Kita tes dulu di tangan kita, kalau kita masangnya benar nanti dia akan nyala sedikit. Tuh kan nyala sedikit kan ya. Di tangan saya tuh ada listrik, listrik dari tangan saya diperkuat ya sekitar beberapa ratus kali ya. Ini kan ukuran mili volt kan di listrik saya di tangannya. Nah, nyala kan sama tangan saya. Nah, apalagi dengan ini ya, maksudnya kalau saya colokin ke sini ke kaki tiganya dari SC55 bakal nyala terang. Nah, tapi saya kasih tahu sesuatu, kalau kita langsung nyalain ini nggak, nyalanya nggak bakal kedip ya. Saya colokin ke kaki 3 tuh, nyalanya bakal nggak kedip ya. Karena kenapa? Kesedot dari sini sama dia langsung. Nah, jadi untuk antisipasi itu ya, misalnya saya copot deh, saya langsung, apakah dia akan kedip? Kita coba. Enggak kan ya, karena kenapa? Dia ini sensitif ya, sinyal sedikit aja membuat dia nyala. Jadi dia kedipnya, jadi dia nggak bisa kedip, kesedot. Nah, jadi saya kasih resistor ini ukuran 50 ya, ini 56 ya, 56 ohm, tapi pakai watt yang besar. Ini sekitar 1 atau 2 watt ini ya, 2 watt nih, 1 watt nih kayaknya ya, pakai 1 watt ya resistor ya. Karena kenapa? Ntar bakal panas ya resistornya. Nah, udah ini saya colokin ke kaki 3 ya, ke kaki 3 saya colokin ke kaki 3-nya sini ya. Nah, dia kedip kan. Sebenarnya karena nih respon kameranya lamban ya, sebenarnya dia kedip-kedip ya, kedipnya sesuai dengan kita inginkan. Terserah, kita bisa puter nih di sini nih, kita bisa atur kedipnya kayak apa. Nah, jadi bisa kan kita pakai untuk strobo, jadi bisa kita pakai untuk high power LED sinyalnya karena kita udah besarin ya kan. Beginilah ya hasilnya. Sebenarnya kalau kita ini si siapa yang, bentar ya, saya matiin dulu ya, saya matiin dulu. Si potensiometernya bisa kita ganti sama ukuran yang lebih kecil. Ini kan ini kan potensiometer, kalau kita masukin kan nggak cakep ya, bentuknya gede gini, kita ganti sama resistor. Cara gantinya gimana? Nah, kita misalnya oke, udah cocok nih kedipnya begini misalnya ya, misalnya udah cocok kedipnya gini ya kan, kita lihat ya. Nah, dari samping ya, ini sebenarnya kedipnya jelas sekali nih. Kita ukur potensiometer, misalnya kita udah cocok segini kedipnya, kita ukur nih, kita matiin ya, kita matiin dulu, copot. Nah, kita angkat si potensiometernya, kita ukur nih berapa ohm ya. Nah, cara ngukurnya gini, putar dia ke karena dia ukuran 100 ohm, kita kasih 100 deh ya, kita kira ini 200, skala 200, terserah sih, pokoknya skalanya skala 100 lah.
Ini kan tadi 2 kita satuin ya. Ini kita gabung. Ya, ini kita gabung nih, yang ini yang 2 biji nih. Ya. Terus yang satunya lagi ke sini. Nah, ternyata dia cuman 1,9 kilo. Ya, jadi nanti berubah. Nah, 2,2. Ini kena tangan saya jadi berubah. Sekitar 2,2 kilo. Berarti ganti resistornya 2,2 kilo. Ya, ukuran 1/4 ohm, nggak apa-apa ya. Ya, oke lah. Begitu nanti kalau butuh rangkaiannya, saya gambarin rangkaiannya. Jadi ini IC 55-nya ya. IC 55-nya kayak gini misalnya. Ya. Kaki 1, ini kaki 2, saya hubungin sama kapasitor. Ya, kapasitor elko. Ya, ini anggap aja C1. Terus ini saya hubungin ke yang ini, ke ground atau negatif. Ya. Terus dari kaki 2 ya, ini misalnya kaki 6, ini 6, saya hubungin ke kaki 2 ya, gini ya. Nah, kemudian kaki 4 yang 8 sama 4 kita hubungkan sini. Terus kaki 7 dengan kaki 6 kita kasih resistor gitu. Terus antara kaki 8 dengan kaki 7 kita kasih resistor juga ya. Ini kan tadi kita pakai potensiometer ya, ini lambang potensiometer kayak gini. Nah, ini namanya potensiometer ya, potensiometer ini namanya. Terus kaki 3, nah di sini ini kita pakai transistor yang tadi TIP 31 ya, ini kan kayak 1 2 3 ya gitu. Nah, ini saya kasih resistor kan di sini ya. Nanti saya kasih tahu nilainya berapa. Ini kolektornya lari ke LED yang high power LED nih, ke LED yang tadi 1 2 3 4. Ini lari yang ke negatif ya gitu. Ini lari ke negatif juga ya. Ini negatif, di ground itu artinya negatif ya. Ya, kalau enggak ya, ini negatif. 8 itu lari ke positif. Ini 12 volt ya. Gitu. Nah, ini positif ya. Sini. Lari ke 8. Ya, lari ke 8. Ini 10 kilo ohm. Ini 56 ohm. Ini 4,7 C1 nya, C1 sama dengan 4,7 mikrofarad. Itu kan tadi saya pakai 400 volt ya, pakai 16 volt aja ya. Tadi saya nggak ada yang ukuran 16 volt, jadi saya pakai 400. 16 volt juga boleh, 25 volt juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan di bawah 16 volt ya, minimal 16 volt gitu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.